Ya sorry ya, Farisi itu siapa? Gitu loh. Farisi itu siapa? Ada depan saya Farisi? Ada? Saya ketawain kan, ada nggak ayat Trinitas yang bisa mendukung perjanjian baru untuk menentang Devarim 4 ayat 35 yang menyatakan Hashem itu tunggal satu-satunya? Ternyata tidak ada. Jelas bagi Triteos, kamu bukan Triteos loh. Kamu homoousios. Dan homoousios bukan Triteos. Tidak ada yang seperti Tapi manusia, ada. Isak lo diem dulu, Isak. Lo kan kagak ngerti, Isak. Triteos itu berbeda ya, antara berbeda, Theos tidak Bapa satu hakikat dengan Putra. Kitab Anda, kitab suci Anda itu apa namanya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, arti daripada pneumata, pneumaten, lalu pneumasin, dan sama siapa Isa ini, Yahudi Indonesia ini. Jadi saya mau tanya, Anda pernah mengatakan waktu lalu ya, saya Hasim ini, dia menciptakan angin ini kapan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, rohnya manusia itu apa isinya angin? Lalu sejak kapan angin itu diciptakan sama belum Tuhan? selesai. Punya moral atau enggak? Kok malah pengajaran? Saya ngajarin Anda. Ilmu saya di sini untuk netizen. Dengar nggak Anda? Paham atau tidak, wahai domba? Loh. Saya menjelaskan kepada netizen. Dengar. Kuping dipakai. Cukup. Oh, silakan untuk Yesus. Ibrani kuno ini bukan pandangan Yahudi sekarang ya. Pak, saya bukan narasumber, Pak, saya juga peserta. Iya, saya hanya tanya Bapak, apakah saudara Yitzhak ini sudah proselit ke Yahudi atau tidak? Karena setahu saya, yang saya dengar Anda belum. Baik, untuk menjawab pertanyaan seorang bigot, saya tanggapi dengan sangat serius dari dalam Torah berdasarkan teks-teksnya dan berkhavim umazalot atau akum yang disebut penyembah berhala dilarang mempelajari Torah. Betul, seperti itu. Gini Pro Yitzhak. Belum selesai penjelasan saya. Saya belum selesai menjelaskan. Pertanyaan yang kamu ajukan itu adalah pertanyaan-pertanyaan orang bigot yang sudah ratusan ribuan kali saya hadapi. Saja. Anda sudah keliru dan juga di sini. Kalau kamu tidak tahu, kamu perlu belajar. Kalau enggak, berarti kamu Kristen Helenistik. Dengan pemahaman Helenistik, saya akan jelaskan dalam konteks bahasa Arab. Ini riahnya Allah maksudnya. Betul kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini ciptaan. Oke. Anda jangan yang takut. Kedua, Anda takut. Anda takut. Yang kedua, Anda takut ya. Bentar. Yang kedua, kalau di sini kita akan melihat. Jadi Yitzhak ini nggak paham. Dia ini mengutip aliran-aliran Yahudi yang bukan. Nah, berarti dia sudah melanggar. Berani kamu? Silakan Anda tunjukkan. Oke, tutup share screen-nya. Saya akan men-sharekan sesuatu untuk mempermalukan kamu. Saya mengucapkan luar biasa Yitzhak ini ya. Dan untuk itu mohon saya izin share screen ya. Berarti kan Yitzhak ini hanya dengan menggunakan kelebihan dia di dalam bahasa Ibrani, dia nggak pernah menunjukkan ayat-ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali saya menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya antara Kristen dan pihak Yudaisme. Yang mana di sini ada saudara Yitzhak, pemegang kitab Torah tentunya ya, yang mana kitab ini selalu diklaim oleh umat Kristen merupakan bagian dari kitab mereka ya. Namun di sini kembali Yitzhak mematahkan segala argumen serta asumsi yang diusung oleh para oten-oten ini. Dan semenjak kehadiran Yitzhak untuk fokus meladeni para oten-oten ini, sepertinya para oten ini pun silih berganti ya
untuk tampil mencoba mengadu keberuntungan mereka untuk meyakinkan tentang keyakinan mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang mana pembahasannya tidak jauh berbeda, yaitu tentang roh yang mereka anggap roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, begitu juga di dalam diskusi kali ini ada beberapa oten yang baru muncul ya, untuk beradu argumen dengan saudara Isaac. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Dan terpenting jangan lupa untuk mendukung channel-channel Islam lainnya untuk terus bersama-sama kita untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Oke, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Kita counter dengan data dan dalil Torah perintah Hashem ya. Dikatakan dalam Torah, belajar Torah itu bukan kepada Farisi loh. Dan kamu datanglah kepada Kohanim Haleviyim wal Shofet, dan kepada Shofet atau Hakim. Asyariyah bayamim hahem yang ada di hari-hari itu wadorashta wa hijidu lakhaat davar hamishpat. Jadi yang menjelaskan dan memperkatakan tentang davar hamishpat itu hanyalah Kohanim Haleviyim. Bukan Farisi namanya, sorry ya, Farisi itu siapa gitu loh. Farisi itu siapa? Ada depan saya Farisi? Ada? Saya ketawain. Terus wa asita alpi hadavar ya, dan kamu akan melakukan sesuai dengan hadavar atau perkataan asyariyajidu lakha yang mereka perkatakan kepadamu min hammaqam hahu, dari tempat itu, tempat yang spesifik itu di dalam Torah ada disebut hammaqam. Apakah Farisi berasal dari hammaqam? Tidak ya. Sorry. Yang berasal dari hammaqam itu Kohanim Haleviyim, Asyir Yifkhar Hashem, yang telah dipilih oleh Hashem. Tulisannya memang Yifkhar dalam modern grammatical philology menjadi, dan dia akan memilih, tetapi dalam archaic grammar dipahami sebagai dan dia telah memilih ya. Washamarta, dan kamu akan menjaga la'asat atkal Asyir Yaruha, untuk melakukan seperti seluruh yang mereka instruksikan kepadamu. Dan di sini dikatakan alpi hatorah ya, dengan atas Torah lisan Asyir Yaruha yang mereka instruksikan kepadamu, wa alhamishbat, dan atas hukum keadilan Asyir Yom Marulakha yang mereka perkatakan kepadamu, ta'asa, kamu akan lakukan, lo tasur, tidak kamu menyimpang, min haddavar, dari perkataan Asyir Yajidulakha yang mereka perkatakan kepadamu, yamin ushmal. Jadi saya hanya mendengarkan Kohanim Haleviyim berdasarkan perintah Torah, perintah Hashem, dan dalilnya ada dan tidak menyimpang daripada Torah ini ya. Sedangkan penjelasan-penjelasan Kristen itu menyimpang seluruhnya dari Torah dan juga klaim-klaim dan tuduhan-tuduhan bigotnya itu tidak sesuai dengan Torah dan bertentangan gitu. Dan disuruh menunjukkan ada nggak ayat Trinitas yang bisa mendukung perjanjian baru untuk menentang Devarim 4 ayat 35 yang menyatakan Hashem itu tunggal satu-satunya. Ternyata tidak ada. Berarti dia termasuk dalam kategori yang saya sebutkan tadi. Dan ternyata dia tidak mampu menunjukkan satu dalil pun, hanya pakai Matius, padahal yang dituntut adalah Torah, karena Matius bukan kitab orang Israel dan tidak diakui dan juga tidak diimani oleh orang Israel, sedangkan para bigot memaksakan bahwa kitab Matius seolah-olah harus diimani, kalau enggak kamu celaka, kalau enggak kamu bodoh, kalau enggak kamu tidak paham. Itu kan klaim sepihak. Kalau Torah itu adalah dari Hashem, perintah Hashem, dan kami hanya tunduk kepada apa kata Hashem, bukan apa kata manusia. Terima kasih. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Host. Iya. Boleh saya TikTok 1 menit dengan Pak Ishak? Boleh. 1 menit aja ya. Oke. Ya. Sebentar ya, waktu ini ya. Saya kasih kebebasan, saya tambah lagi 2 menit ya. 1 menit aja. Oh, 1 menit. Oke, cukup ya. Oke, silakan. Mulai dari sekarang. Baik, Pak Ishak, salam kenal, salam damai Pak Ishak, salam kenal semua. Shalom alaikum. Pak Ishak, saya mau tanya tadi yang masalah majestic plural. Betul. Tadi Pak Ishak pakai itu
kamus ensiklopedia atau website Yahudi atau apa itu? Bisa dilihat dimanapun sebetulnya, di Cambridge Dictionary ada, tadi website umum saja, karena memang linguistik secara kebahasaan itu baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Ibrani klasik sekalipun sebetulnya memiliki corak yang sama tentang majestic plural. Contohnya ketika presenter di TV misalnya mengatakan kami hadirkan kepada pemirsa semua, dia mengatakan kami, tapi sebetulnya yang berbicara hanya satu orang saja, dan Baik. dia mewakili show tersebut begitu. Tetapi yang berbicara bukan orang jamak melainkan satu orang tunggal saja. Baik. Kalau dari kamusnya Yunani, kamusnya Yahudi atau ensiklopedia Yahudi yang otoritatif itu ada nggak, Pak? Kalau dari kamus Yahudi, kemungkinan majestic plural itu juga ada. Cuman saya tidak bisa menunjukkan itu karena memang saya belum menemukan website untuk dipertunjukkan di share screen ini gitu. Baik. Oke, cukup. Lalu sejak kapan? Waktu sudah. Baik. Oh, sudah. Iya. Apa mau ditambah 1 menit ya mungkin ya? Kalau udah nggak usah nanti gantian. Terima kasih. Oke, baik. Oke, jadi nanti kita sediakan aja khusus partisipan battle sama battle TikTok sama narasumber 5 menit mungkin ya biar agak puas. Oke, silakan kedua Pak Jody. Oke, baik, terima kasih buat kesempatannya. Ya. Saya hanya ingin mencoba mengajak Bro Apiang untuk memiliki doktrin solid triteos ya. Kenapa demikian? Karena Bro Apiang tadi bernarasi bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 22 berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi sebentar Apiang, Pak Jody baru berbicara gimana sih? Iya sebentar Apiang, sebentar. Agak berbicaranya kan sama saya bilang. Iya sebentar baru juga Pak Jody ngomong. Sebentar. Atau Pak Jody mau TikTok sama Bang Apiang? Saya kasih waktu 5 menit. TikTok tapi belum selesai ngomongnya. Oke. Baru bicara udah di ini. Iya. Lanjut. Oke, saya ingin mengajak Bro Apiang itu untuk menjadi Jody, lu jangan bawa-bawa gue deh, percuma Jody. Bentar. Ini Apiang kenapa sih? Silakan lanjut. Kita hargai baik ya. Karena apa? Karena tadi Bro Apiang Jody jangan. Kita hargai partisipan. Apiang bisa diam dulu nggak Apiang? Enggak, gue nggak mau Oke, kalau nggak mau ya udah diam aja, dengerin aja. Gimana sih? Kalau sudah selesai baru disanggah. Ya. Lo mau debatnya di tempat lain. Udah. Ini orang kenapa? Kasih orang kesempatan bicara dong, Apiang. Iya kan gue ketakutan banget. Udah diam dulu. Bukan. Ini orang ngebantah banget. Ini sekarang waktunya Pak Jody bicara, lu diam dulu. Oke, silakan Pak Jody. Jangan bawa nama gue. Ya udah. Agak ngelarang. Udah Pak Apiang. Aduh, Pak Apiang. Ini orang nanti disanggah setelah ini Pak Apiang. Silakan Pak Jody. Baik, terima kasih ya. Saya ingin mengajak Bro Apiang bawa nama gue. Apiang bisa diem nggak Apiang? Silakan nanti sanggah. Ya. Orang bicara nggak dihargain ini. Pak Apiang. Aduh, ngerti gak sih Jody? Lo jangan bawa-bawa nama gue. Bentar. Nanti ada sesi TikTok. Apa ini Pak Jody langsung sesi TikTok aja nih kayaknya? Enggak bisa, saya belum selesai nanyanya. Ya ini tapi kasih Pak Jody waktu bicara dulu. Ini Bang Han kan Raisen, ini si Apiang yang didiemin nih. Orang Raisen itu dihargain. Iya kan saya belum selesai ngomong. Saya hargain. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, saya hanya ingin mengajak Jody, Bro Apiang. maksudnya Pak Jody itu mau masuk. Oke, silakan. Saya ingin mengajak Bro Apiang ke Jody. Ini Bang Han, ini Apiang di mute permanen aja dulu. Bandel banget ini dia. Enggak. Oke, terima kasih. Jody, lo jangan bawa nama gue. Saya gimana sih? Aduh. Bisa diatur nggak ya? Nggak, kalau misalkan itu ini aja lah, kalau nggak ikut aturan kick aja deh Bang. Iya. Loh, kok di kick? Ya jangan lah, ini tadi judulnya kan bukan kok Apiang. Ini nggak bisa ikut aturan. Nih moderator, makanya lo kagak adil begitu. Lo diem, kita berusaha berbuat adil. Ini waktunya tolong hargai Pak Apiang ini kan di sini kan di forum Risalah Islam Media Dirim ya. Tolong hargai, sini ada peraturannya.
Pak Jody jangan sebut Apiang aja deh, jangan sebut. Loh kan beliau narasumber Bro Bintang. Ya terus bagaimana? Nggak usah. Iya, artinya lo nanya nggak apa-apa, jangan gue mau ngajak si A. Lo nanya, mendingan lo nanya. Kalau nanya nggak masalah. Lanjut Pak Jody, lanjut. Suara Pak Jody kenceng kok. Baik, saya ingin menanyakan ketegasan dari Bro Apiang dengan tafsir Kejadian 3 ayat 22. Jadi saya bacakan lagi ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kalau di dalam doktrin Triteos itu Allah Bapa itu eksegesisnya itu sebagai hakikat energi kosmos. Lalu kemudian Roh Kudus ketika keluar dari Allah Bapa itu membentuk hipostasis 7 obor. Lalu kemudian anak Allah itulah yang seperti salah satu dari kita. Nah, kalau doktrin Triteos itu kan jelas. Yang satu itu adalah energi kosmos, yang satu 7 obor, yang satu Adam Kadmon. Jadi siapakah yang serupa dengan kita, yaitu Adam Kadmon itu? Kenapa demikian? Karena memang kita ini nggak ada yang wajahnya seperti energi. Tidak ada juga yang wajahnya atau rupanya seperti obor. Jadi kalau doktrin Triteos itu sangat clear ya, memakai Kejadian 3 ayat 22 dalam pendekatan eksegesisnya. Nah, kenapa ini yang sangat clear bagi doktrin Triteos malah dipakai Bro Apiang yang kira-kira berdoktrin homoousios. Nah, itu yang saya minta ketegasannya. Makasih. Oke, ingin TikTok kan nggak sama Pak Apiang nih? Saya kasih waktu. Silakan, TikTokan aja enggak apa-apa. Oke, 5 menit ya. Oke, dimulai dari sekarang ya. Silakan baik, Pak Jody dengan Pak Apiang, monggo. Ya, silakan. Waktu akan dimulai setelah monggo. Silakan. Ngapain gue TikTok kamu si Jody? Ayo kejelasannya Apiang. Ajak TikTok mah yang ngomong, tadi bantah-bantahan mulu, gimana? Iya, orang ngomong dibantah nggak jelas si Apiang ini. Dari Triteos siapa kan? Yang ngomong siapa itu? Yang ngomong? Gue AA, kenapa emangnya? Lo debat sama gue deh. Aduh, nanti ini selesaikan debat sama gue. Gue yang lain aja, lu ngegantung semua ngegantung. Aduh. Lo debat sama gue. Lo debat sama gue deh. Ya, jadi ini ya, bentar, selesaikan dulu Apiang. Selesaikan apa? Dia kan nanya, kata kita itu apa yang kejadian berapa itu Jody? Kejadian 3 ayat 22. Nah, itu udah jelas, baiklah kita, itu jamak. Terus mau diapain lagi? Loh itu kan jelas bagi Triteos. Kamu bukan Triteos loh. Kamu homoousios. Dan homoousios bukan Triteos. Itu mau diapain lagi Triteos, Jody? Homoousios itu tidak bisa mengajukan suatu argumen dengan Kejadian 3 ayat 22. Karena doktrinmu tuh nggak begitu. Doktrin apa? Doktrin homoousios itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Setara dan satu hakikat. Kalau ketiga-tiganya itu energi kosmos, ya ketiga-tiganya energi kosmos hakikatnya. Kalau ketiga-tiganya itu 7 obor, ya 7 obor ketiga-tiganya. Sekarang Triteos adanya kapan sih, Jody? Loh itu nanti kalau aku jadi narasumber. Ini kan kamu yang jadi narasumber. Iya, maksudnya itu makanya aku sedang bertanya kepada kamu. Kenapa kamu berdoktrin homoousios kok memakai eksegesis pendekatan dari corak doktrin Triteos? Yang ngomong begitu siapa? Yang ngomong gua pakai Triteos siapa? Aduh, pada nggak mau dengar. Silakan, Bro Abi. Iya kan, gue bilang yang make doktrin Triteos itu siapa, Jody? Harusnya Pak Jody nanya gini Pak, apakah Yesus setara dengan Bapak? Itu tanya dulu itu untuk menyudutkan dia. Gue nggak bisa disudutin Ishak, lo aja nggak bisa apa-apa. Coba saja kita lihat, kita menganalisa. Iya. Apakah Bapak itu Theos setara dengan berarti kamu bukan Triteos berarti. Gue jawab udah setara. Iya, berarti bukan Triteos berarti.
Simpel ya netizen. Udah. Nanti jangan melebar. Iya gua tantang dia debat sama Iya, gua kapan. iya. Boleh selesaikan ini dulu. Sesi ini ya. Iya, baik. Kan setahu saya Selesai aja ngomong dulu dari sini, nggak usah banyak ngomong sama gue. Lu kapan debat sama gue? Kapan lu maunya? Sekarang. Gue nggak ada satu Si Apiang lu selesaiin dulu lah. Ini selesaiin dulu. Kamu sama Pak Jody. Kita yang bener aja. Pak Apiang, tolong kondusif ya. Silakan selesaikan dulu Anda dengan ini. Peserta kok bicara. Katrok lo Apiang. Kamu diam. Kagak, gue sama Silakan si Isak. selesaikan dulu ya. Dengerin nih, pertama gue sama si Isak. Sekarang gue sama si Jody, maunya lo gitu. Loh, kan tadi Pak Jody ingin menjelaskan, Anda sanggah. Saya berikan waktu untuk TikTok. Dengan Anda malah seperti ini. Kan tadi gue udah bilang jawabannya barusan. Gimana sifat dewasa Anda? Kualitas debat Anda itu bagaimana, Pak? Bang, daripada pusing, udah si Apiang ini nggak usah dibawa masuk sini, Bang. Ini nggak berbobot, Mi. Orangnya nggak tahu Iya, semua ditantangin debat, bisa ngadapin satu orang aja nggak ada. Udah dulu. Kagak emang mangka. Silakan ingin dilanjut atau tidak? Lo kan katanya ini pemirsa peserta dikasih kesempatan untuk bertanya. Iya. Tanya kan gitu aja kan. Iya, itu kan gue dijawab. Terus Berarti mau bukan diapain lagi? Triteos ya. Si Isak mau nanya lagi. Kan gue jawabannya apa? Ini si Apiang ini terlalu sombong lah, udahlah. Kenyataannya nihil, nggak ada ilmunya sama sekali. Udah dijawab aja, lo percaya nggak mau ya terserah. Oke, saya ulangi ya. Kenapa Homoousios memakai eksegesisnya Triteos di dalam Kejadian 3 ayat 22? Nggak ada yang make. Gimana sih lo Jody? Kan tuh itu jawaban gue, kagak ada yang make Triteos ala lo. Udah lo itu salah satu dari kita lo. Kagak ada, kok malah salah satu dari lo sih. Lo Homoousios doktrinmu itu ketiga-tiganya itu satu hakikat tuh. Beda dengan Triteos. Iya beda gitu loh. Ya, ketiga-tiganya baik Bapak, Anak dan Putra itu satu hakikat. Satu hakikat semuanya. Kalau ketiga-tiganya itu transenden, ya ketiga-tiganya transenden. Tidak ada yang seperti manusia, bro. Gitu Isak lo diem dulu Isak. Lo kan kagak ngerti Isak. Aduh, ngerti. Gua gini-gini jago filosofi parah lo. Lo kagak ngerti gimana? Nih Jody yang pakai alat Triteos itu lo siapa sih? Gini loh bro, kamu kalau nanti aku jadi narasumber, kamu bertanya tentang Triteos nggak masalah. Tapi kan di dalam forum ini aku diberi kesempatan sebagai peserta itu untuk bertanya kepada narasumber, dan aku menggunakan kesempatan itu sesuai dengan aturan di grup ini, raise hand, dan diberi kesempatan. Aku bertanya kepadamu. Kamu menjawab bisa dengan eksegesis atau tafsir di dalam Kejadian 3 ayat 22. Penjelasanmu itu ya bercondong pada doktrin Triteos. Padahal doktrinmu itu Homoousios. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara dan satu hakikat. Begitu loh bro. Nah ini kamu bilang salah satu dari antara kita. Oke, sudah cukup mungkin. Udah kamu ngerti nggak ini pertanyaanku? Kamu ngerti nggak itu dulu deh? Aduh, udah tadi gue udah jawab. Nggak ngerti, Pak Jody udah percuma. Nggak kredibel. Narasumbernya nggak kredibel, nggak bisa kepake ini udah. Iya, nggak ngerti ya. Jody ya. Jelas ini pertanyaannya aja nggak ngerti. Oke. Gimana? Silakan ini untuk boleh terakhir saya tanggapi terus. Pak Jody Nggak sedikit. ngerti ini kelihatan ini. Pak Jody. Jody. Pak Jody, tak tanggapin sedikit ya Pak. Ya, monggo. Percuma. Jadi gini saya nih. nggak ngerti dia, ya elah. Tadi netizen sekalian. Oke, silakan Bro Saya ingin menanggapi. Saya menanggapi sedikit. Netizen pasti tahu bahwa yang dimaksud oleh Pak Jody adalah Triteos itu Triteos itu berbeda ya, antara Theos Bapa dengan Putra
dengan Roh Kudus, dengan 7 roh Theos itu berbeda-beda semua itu. Artinya Hakikatnya entitasnya berbeda, berbeda-beda, hakikatnya berbeda, dimensinya Betul. berbeda. Yang dimensi Theos Bapa itu transenden, dimensinya Theos Anak itu adalah imanen, sementara yang disebut roh Theos atau 7 roh Theos ini juga sesuatu yang transenden yang nggak kelihatan, yang tidak bisa dilihat gitu. Nah, sedangkan kalau Homoousios itu ketiga-tiganya transenden. Trinitasnya tiga-tiganya transenden. Kalau Betul. tiga-tiganya transenden berarti nggak mungkin lahir ke dunia. Loh, gitu. Dia nggak boleh memakai eksegesis ayat ini. Maksud saya itu. Iya, bisa. karena manusia kan sesuatu yang tercipta imanen. Artinya bukan imanen. Manusia itu adalah sesuatu yang berwujud, sedangkan Hashem tidak berwujud. Jadi Nah, tidak inilah bisa disamakan pertanyaan antara. saya. Nah itu, saya aja paham maksudnya, kok dia nggak nangkep Betul. gitu ya. Kenapa dia kalau berdoktrin homoousios gitu loh, tetapi dalam memberikan narasi untuk melawan Yitzhak kok memakai doktrin Triteos. Cari aman. Nah, kan nggak boleh begitu. Yang Kan pakai harus dia doktrin sesuai Triteos dengan siapa sih? Lu kagak koridornya. Dia ngerti ya? bercorak doktrin homoousios ya konsisten, doktrinnya Tapi homoousios. jangan pura-pura Ketiga-tiganya nggak tahu. transenden kan begitu harusnya. Oke, cukup. Jangan pura-pura nggak tahu. Nggak ada yang pakai doktrin Triteos, nggak ada. Si Jody gimana sih? Ya udah cukup Pak Jody, percuma dilanjutkan ke partisipan dia lain. mudeng ya. Bingung dia Pak Jody. Iya. Bingung dia. Iya, udah Pak Jody, makasih untuk pertanyaannya. Ya, Silakan oke. lanjut untuk Pak Ramlan ini. Silakan monggo. Oke, makasih. Oke, makasih Pak Jody. Silakan Pak Jody. Kok Pak Jody, Pak Ramlan. Ya, Bentar, Pak Ramlan ini Pak Hop ya? Pak Hop ya? Iya. Iya, Oke. dia ini Yang school, ganti-ganti dia nama, ini Pak. Yudi. Enggak. Sama, suaranya sama. Oke, lanjut. Saya pemain baru. Iya, pemain sepak bola. Kalau sudah muncul kemarin dan kemarinnya lagi sudah 3 Udah, hari jangan suka berturut-turut. nebak-nebak, Isak. Orang mau Suaranya nanya sama, juga. bisa disamain. Nanti Isak. saya Udah, potong lu video jangan nebak-nebak. Lu sebelumnya, pada ngerti, udah nebak-nebak, udah. video atas nama school dan Yudi nanti saya potong, Ini nanti saya gimana samakan sih? dengan Suara suara orang sumbermu. ini. Ini bentar kan Bro Yitzhak, biarkan. Isak framing dulu nih. Udah, Ini bentar. orang Yahudi tapi orang Indonesia. Oke, silakan Bro Ramlan. Silakan. Orang Yahudi kok kayak begini tapi orang Indonesia. Aduh, lanjut. Boleh lanjut, saya lanjut. bertanya? Saya mau tanya sebentar, Pak. Sebentar, antri ya. Habis ini Jesus only. Iya, saya mau tanya sama Bro Yudi, boleh Pak Admin? Oh, silakan. Iya, siapa itu Pak Jody ya? Silakan. Iya, yang pertama saya tolong tanya, kitab Anda, kitab suci Anda itu apa namanya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, arti daripada pneumata, pneumaten, lalu pneumasin dan ta pneumata itu tolong diartikan dulu. Oke ya, cukup ini aja Lalu ya. saya tanya sama ini, siapa kedua Jangan narasumber. banyak-banyak dulu, jangan banyak-banyak boleh, dulu, Pak. gantian. Satu, Pak. Oh, iya sudah. Oke. Ingin bertanya kepada Silakan siapa? dijawab Pak Jody. Ya, silakan Pak Jody untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Ramlan atau Pak Meki. Silakan. Loh. Oh, saya nggak memperhatikan tadi. Sorry, saya kan Nggak apa-apa, saya ulang aja. Nggak apa-apa. Iya. Ya, oke. Pak Yodi, gitu. Gimana? Coba. Saya mau tolong tanya, tolong artikan artinya pneunama, tau pneumatos, tau pneumati, dan tau pneuma. Oh, nggak tahu saya Pak itu malah. Kitab Anda ini apa juga? Silakan Pak. Loh, kalau kitab saya ya Alkitab itu yang saya beli di Metanoia, Pak. Iya, maksudnya Alkitab yang orang Kristen pakai ini. Iya. Oh ya, ya sudah. Lalu itu yang tadi tolong Pak artikan apa? Saya nggak ngerti Pak itu artinya itu. Oh, nggak ngerti ya? Nggak tahu ya. Nggak ngerti, nggak tahu. Oh iya iya. Ya, Pak, kalau begitu saya tanya sama Yisa aja Pak, boleh? Ya silakan Pak. Saya bukan Kenapa narasumber. Iya, karena dia narasumber kan. Singkat ya. Singkat Ya, aja. ya. Satu-satu aja, Bang. Iya. Masih banyak yang ini gimana sih? Bentar, nggak apa-apa ini. Silakan satu, cepat, singkat, dan padat karena masih ada partisipan Ini lainnya. kan peserta kok selalu ikut aja. Loh, kok peserta? Siapa bilang peserta? Silakan. Lanjut. Kamu kan bukan narasumber Aduh. kamu. Iya. Sebentar Pak, sebentar saya mau ngomong.
yang ada di sini, yang tadi teriak-teriak, gua tantang atau Aduh, si Apiang ini kamu kayak yang punya wawasan aja. Udah, lanjut Pak ini, Pak Ramlan. Keluar, gua mau. Ya kalau mau keluar mah keluar aja, nggak usah banyak ngomong. Gua tantang atu-atu. Alah, kayak pinter aja. Udah, lanjut Pak Ramlan. Terserah kualitas lu tuh nggak ada, tau nggak? Nama lu iya, lu ketakutan kan? Udah, biarin dia udah mau keluar, udah Umi keluarin. Silakan lanjut Pak ini Pak Ramlan. Aduh, terima kasih. Jangan dikeluarin dulu, mau tanya sama mau keluar dia biarin aja. Ini Bang Han, ini netizen nggak suka tuh kayak orang-orang kayak begitu. Ini tolong ini Pak Munir admin harga ini. Iya siap Pak Munir. Silakan Pak Ramlan mungkin tanyanya kepada ini dulu. Bisa diwakilkan ke Pak Jody ya mungkin yang satunya. Ya, karena Pak Yodi tadi kan nggak bisa mengartikan pertanyaan saya tadi. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin ilmunya belum sampai ya. Oke, belum saya sampai saya Pak. Sama ini aja, sama siapa Yisa ini, Yahudi Indonesia ini. Jadi saya mau tanya, Anda pernah mengatakan waktu lalu ya, saya pernah dengar terkait masalah roh ya. Roh itu menurut Anda adalah ruah ya. Ruah itu artinya bahasa Indonesianya angin atau bisa jadi energi. Lalu Tuhan yang Anda imani ini, Hasim ini, dia menciptakan angin ini kapan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, rohnya manusia itu apa isinya angin? Silakan. Mohon maaf, ini kalau di luar topik Bang Ishak berhak untuk tidak jawab loh. Iya, kalau di luar topik. Iya, di luar tema. Enggak apa-apa Pak Ahmad, enggak apa-apa. Pertama, ruah artinya dalam bahasa Ibrani angin, saya bisa tunjukkan bahwa itu memang artinya angin berdasarkan ayat dan berdasarkan kamus. Jadi pertama yang harus kita lihat adalah kamus ya. Ketika kita melihat kata ruah, apakah artinya roh? Bukan. Lalu apakah roh dalam bahasa Ibrani? Nanti saya jelaskan. Iya kan angin atau energi kan? Enggak, energi beda lagi. Power itu koah bahasa Ibraninya, bukan ruah. Bentar biar dijelaskan dulu Pak. Jadi kalau ruah ya, ruah itu artinya angin. Kalau misalnya diterjemahkan spirit artinya semangat dalam bahasa Inggris atau perasaan. Ya, jadi dalam Cambridge Dictionary pun kita bisa cek bahwa kata spirit ini artinya adalah way of feeling gitu. Dan itu adalah sebentar. Kita lihat. Jadi jangan dipikir kalau spirit itu artinya hantu melayang-layang ya. Itu perlu kita pahami. Dan ini adalah Cambridge Dictionary yang dipakai secara internasional oleh orang-orang yang memahami bahasa Inggris yang dipakai sesuai dengan RP atau disebutnya itu received pronunciation ya. Jadi dikatakan a particular way of thinking, feeling or behaving. Jadi spirit itu artinya adalah particular way of thinking. Cara berpikir seseorang, cara seseorang merasakan, cara seseorang bersikap, itulah disebut spirit gitu. Nah, adapun kata ruah dalam bahasa Ibrani tadi artinya angin, dan kalau kita menambahkan sufiks di belakangnya seperti ini, ruhi anginku, ruhaka anginmu, dan ruhaka. Nah, sementara ruh dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan istilah frasenya adalah neshama, dan itu juga ada ayatnya. Loh, artinya saya sudah tahu Pak, Anda kan sudah ngomong. Kalau kita sedang memperlihatkan kepada netizen, saya nggak peduli Anda tahu apa enggak ya. Yang saya berusaha untuk edukasi di sini adalah netizen. Saya menjawab pertanyaan Anda untuk mengedukasi netizen, bukan untuk mempengaruhi Anda. Loh, jadi yang namanya neshama, Pak Ramlan, neshama itu artinya adalah ruh seseorang, neshama ya. Dan itu bisa kita melihat di dalam Tehillim 150 ayat yang terakhir. Sini. Terus. Kol haneshama, seluruh yang memiliki neshama, seluruh yang memiliki roh, tahalel yah, dia akan memuji yah. Haleluya itu artinya terpujilah, artinya pujilah Hashem gitu. Nah, jadi seluruh yang memiliki neshama. Di dalam Torah
kita bisa mencari kata nishmat khayim yang artinya adalah roh kehidupan. Di dalam Bereshit 2 ayat 7 ya. Tapi kalau kita artikan satu persatu seperti ini. Wa yidsar Hashem alaihim, dan Hashem alaihim dia membentuk Adam, membentuk manusia, afar min ha'adama, debu dari tanah pijakan. Wa yibah ba'apau nishmat khayim, dan dia menyalurkan ke dalam hidungnya neshama kehidupan. Neshama itu apa? Roh kehidupan. Wayahi ha'adam la nefesh khaya, dan Adam itu menjadi sebagai nefesh, jiwa, khaya yang hidup, sebagai jiwa yang hidup, tadinya mati lalu menjadi hidup karena adanya neshama, atau dalam bentuk konstruk dia menjadi nishmat, dalam bentuk tunggal neshama, dalam bentuk konstruk nishmat, artinya adalah roh dari. Nah, kalau nishmat khayim, roh dari kehidupan, itu baru benar. Tetapi kalau kita melihat di dalam Bereshit 8 sini, lalu sejak kapan angin itu diciptakan sama sebentar, belum Tuhan? selesai. Punya moral atau enggak? Kok malah pengajaran? Saya Jawab ngajarin aja. Anda di sini. Kamu nanya, saya ajarin netizen di sini. Saya nggak peduli kamu paham atau enggak. Ilmu tapi saya kamu untuk di sini netizen. katanya narasumber. Ilmu saya di sini untuk netizen. Dengar nggak Anda? Loh, Saya ada di Anda sini, di sini saya kan diundang narasumber. ke sini untuk netizen, bukan untuk Loh, melayani saya kan bacotan izin Anda. kalau untuk bertanya sama Paham Pak. atau tidak, wahai domba? Loh, Bentar, cukup. Udah, Karena ini apanya? memanas ya. Wahai domba, paham atau tidak? Saya cukup. hanya menjelaskan untuk ya tolong netizen. dijawab. Saya Apaan bukan di menciptakan? sini menjelaskan untuk netizen. Anda paham? Bukan pengajaran-pengajaran. Saya Oke, mengatakan cukup. kepada Anda, paham atau tidak? Cukup. Oke, selanjutnya. Anda bisa jawab nggak itu? Saya menjelaskan Kalau kepada netizen. nggak bisa Dengar, Oh, cukup. kuping dipakai. Cukup. Oh, silakan untuk Jesus only. Silakan. Itu aja penjelasan belum selesai karena dia ini sudah ngebacot sebelum penjelasannya selesai. Biasa krisis. Berarti Ya, kamu nggak jadi bisa gini loh, jawab. jadi Ngapain gini loh orang- Pak dengerin dulu. Ini untuk semua. Kita live ini kan untuk mengedukasi netizen. Nanti kalau misalkan Pak Ramlan ada ilmunya, netizen juga bisa ngambil. Isak ada ilmunya, netizen juga bisa ngambil. Jadi jangan bantah-bantahan gitu loh. Kita lanjut. Selalu bela Maksudnya Isa. Pak Ramlan, Bukan Pak ngebela. Ramlan ini keluar dari topik gitu loh Pak Ramlan. Iya. Kalau umpamanya masih dalam topik mungkin bisa lah diterima. Ya sudah lanjut. Berarti Isa nggak bisa jawab itu. Udah silakan lanjutnya Jesus only. Iya. Monggo. Saya mau menanggapi Ishak dulu mengenai tadi bahas tentang ruah Elohim ya. Kalau boleh tahu. Silakan. Halo. Ya. Tadi pertanyaan dari Pak Ramlan mengenai ruah itu apakah ciptaan? Apakah ruah yang dimaksud ini adalah ruah Elohim atau ruah apa Pak Ramlan? Kalau boleh tahu. Ruahnya Elohim. Ruah Elohim ya. Oke. Kalau menurut pandangan Ibrani kuno, ini bukan pandangan Yahudi sekarang ya. Pak, saya bukan narasumber, Pak. Saya juga peserta. Iya, saya hanya tanya Bapak itu aja. Iya. Jadi gini. Tanya ke itu aja, Isa aja. Oke. Tunggu saya tanggapin dulu, Pak. Pak tenang dulu. Jadi pandangan Ibrani kuno itu, ruah Elohim itu bukan ciptaan. Sebab tidak ada tanda makef antara ruah dan Elohim itu menjadi satu kesatuan kata. Jadi orang yang mengatakan ruah Elohim itu ciptaan, itu orang yang nggak tahu pandangan Ibrani kuno. Jadi kepada saudara Yitzhak, ya saya mau tanya Anda ini ya. Anda tadi mengatakan bahwa Farisi-Farisi apalah segala macam yang Anda tidak akui itu. Nah, sekarang saya mau tanya Anda dari
Ini di dalam Sanhedrin 59a, di sini dikatakan bahwa seorang kafir yang terlibat dalam Taurat studi adalah bertanggung jawab untuk menerima hukuman mati. Karena apa? Karena orang yang belajar Taurat itu harus orang Yahudi. Kalau dia mau melakukan Torah dan dia mau belajar Torah, dia harus proselit ya. Sekarang saya mau tanya saudara Yitzhak, apakah saudara Yitzhak ini sudah proselit ke Yahudi atau tidak? Karena setahu saya, yang saya dengar Anda belum proselit ke Yahudi. Ini kalau menurut Sanhedrin 59a, orang goyim yang bukan Yahudi berani mempelajari Torah dan melakukan Torah itu harus menerima hukuman mati. Itu rujukan ayatnya ada di Ulangan 33 ayat 4, itu yang dipakai oleh para rabi untuk menyatakan hal ini ya. Silakan Bro Yitzhak, Anda tanggapi itu. Oke, silakan saya kudu menanggapin. Baik, untuk menjawab pertanyaan seorang bigot, saya tanggapi dengan sangat serius dari dalam Torah berdasarkan teks-teksnya dan berdasarkan pemahaman orang Israel. Pertama, di dalam Torah dikatakan Torah ahad, mishpat ahad, satu Torah dan satu hukum keadilan. Yihya lachem, akan ada bagi kalian wala ger, dan juga convert hagar itechem yang bermukim pada kalian, menandakan bahwa seseorang dituntut untuk menjadi ger. Ger artinya adalah convert yang melakukan Torah, dan konversi ini bukan berdasarkan aturan politik, melainkan berdasarkan aturan komunitas di mana saya bergabung. Jadi, kalau kita melakukan Torah di mata Hashem, itu adalah karena kita melakukan di dalam sebuah komunitas dan bukan melakukan itu sebagai individualistik, bukan. Lalu yang kedua adalah tidak pernah di dalam seluruh Torah mengatakan bahwa goyim dilarang untuk mempelajari Torah. Karena seorang yang mau convert pun dia belajar Torah bersama seorang Kohen atau seorang Rav. Dalam konteksnya di Israel Selatan, Rav sebetulnya tidak legal saat ini digunakan. Kamu tahu kenapa? Karena Rav itu hanya ada kalau ada Sanhedrin, ada Beit Hamikdash, dan ditahbiskan oleh Sanhedrin. Jadi zaman sekarang tidak ada pentahbisan oleh Sanhedrin, dan juga hukuman mati dalam bentuk apapun yang kamu sebutkan untuk goyim, yang dimaksud di situ adalah Ovde Kochavim Umazalot atau Akum, yang disebut penyembah berhala dilarang mempelajari Torah, betul. Tetapi Ben Nechar tidak dilarang untuk mempelajari Torah. Lalu Ben Noah juga tidak dilarang untuk mempelajari Torah karena mereka adalah monoteistik. Seperti itu Gini Bro Yitzhak. Belum selesai penjelasan saya. Saya belum selesai menjelaskan. Dan yang kedua, pertanyaan yang kamu ajukan itu adalah pertanyaan-pertanyaan orang bigot yang sudah ratusan ribuan kali saya hadapi. Saja. Anda sudah keliru dan juga di sini. Saya Anda akan menjelaskan tentang lanjut kepada topik yang pertama tadi. Sekarang kita akan melihat di dalam soal rasak ya. Apakah diterjemahkan angin? Sorry aja Bro, Anda bukan gersedek di sini. Mohon maaf. Kita akan melihat bahwa rasak Bereshit ya di dalam Sefaria menerjemahkan sebagai angin milik Allah atau angin ciptaan Allah. Itu kamu harus tahu seperti itu. Kita akan melihat dulu itu karena topiknya adalah itu di dalam Torah itu Ruach Elohim. Lalu kita akan melihat rasak ya. Kita akan melihat Sefaria dan rasak. Karena di sini ada Rav Saadia Gaon, kita akan membuka dan melihat apa yang dimengerti oleh Rabbi Saadia Gaon untuk kata ruah. Nanti kita akan lihat dua ayat di sini. Pertama dikatakan awwala ma khalaqallahu as-samawati wal ard. Ya, dalam awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Wal ard kanat jammiratan mustabhira wa ta'ala ala wajhil ghamri wariyahullahi tahubbu ala wajhil ma. Jadi di sini dikatakan wariyahullah. Saya kasih lihat, wariyahullah artinya adalah Allah's wind would blow, akan bertiup on the surface of the water. Dan tafsir rasak yang disebut sebagai tafsir rasak ini adalah teks otoritatif orang Yahudi.
Kalau kamu tidak tahu, kamu perlu belajar. Kalau enggak, berarti kamu Kristen Helenistik dengan pemahaman Helenistik. Saya akan jelaskan dulu mengenai translation commentary of the Torah by Saadia Gaon, ya. Tafsir in Arabic term meaning biblical commentary. Although we have it in Judeo-Arabic form, Ibn Ezra seems to indicate that it was originally written in the Arabic letter as well. Ini adalah tekstual yang dipahami oleh orang Yahudi secara otentik. Bagus, Min. Kasih waktu dia supaya secara otentik. Saya tanggapi menjelaskan ini sedang menipu publik dan di juga sini. mengenai Bereshit 8, ya. Lagi-lagi kata ruah itu diterjemahkan sebagai rih, yang artinya juga angin. Ruah Elohim itu tidak ada tanda makef, itu menjadi satu kesatuan kata dengan ruah Elohim. Barih alal ard. Oh, Anda sudah menipu di sini. Ard itu artinya adalah angin di atas bumi. Pandangan Ibrani kuno yang nanti Pak, ada waktunya Anda bicara. Nanti sabar, jangan kayak orang anak kecil. Saya akan menunjukkan dan itu bukan ciptaan. Bang Daniel sebentar, Bang. Bang Daniel sebentar, Bang Daniel. Dengerin dulu. Ahmad Wakid masih ada, saya minta pertolongan Pak Ahmad Wakid untuk membacakan sebagai orang ahli bahasa Arab, membacakan Bereshit 1 ayat 2 dan Bereshit 8 ayat 1. Saya akan kutipkan di sini. Mohon bantuannya Pak Ahmad Wakid kalau masih ada di Zoom. Masih? Oke, kita akan cek Bereshit 1 dengan kata riyahullahi tahubu ala wajhil ma. Sak sambil dicas bisa sak habis tuh bateraimu sak. Oh iya, sambil dicas nanti tiba-tiba hilang. Ada Pak itu yang lebih kompeten lah, saya hormati. Pak Ahmad Wakid adalah seorang yang ahli dalam bahasa Arab dan juga ahli dalam hal Quran tentunya, dan sangat kredibel sekali informasinya, salah satu rekan daripada Gus Betik, ya. Jadi kita di sini akan bertanya kepada beliau sebagai seorang ahli linguistik bahasa Arab. Dan tentunya kita akan melihat di sini, ya. Boleh minta bantuannya Pak Ahmad. Ketika ditulis saya kasih warna kuning dulu ya di sini. Jadi ada wariyahullahi tahubbu ala, dikasih warna kuning. Tahubbu ala wajhil ma. Itu artinya apa Pak kalau dalam bahasa Indonesia? Enggak, monggo, saya nggak enak ini ada senior saya di atas. Seperti ini ya. Silakan Gus, nggak apa-apa Gus. Nggak apa-apa Pak Ahmad Wakid. Ini kita membahas kata yang simple yaitu riyah. Riyah itu bahasa Arab artinya ruh atau bukan gitu. Riyah dalam bahasa Arab ada dua arti, bisa berarti angin, bisa berarti ruh. Bisa berarti ruh. Kalau wariyahullahi tahubu ala wajhil ma itu dipahami. Kalau dalam konteks ini adalah ruh Allah. Betul. Ruh Allah. Ruhnya itu dalam bentuk yang seperti apa? Ciptaan atau bukan? Berbentuk air. Berbentuk air atau berbentuk angin, Pak? Ini mak itu ini yang kamu tanyakan apa? Riyah? Jadi begini, wariyahullahi tahubu ala wajhil ma. Riyahnya apa? Maknya kan air. Air itu yang ma. Atas atau permukaan air kan? Wajhil ma gitu. Nah, ya, wajhil ma itu kan permukaan air kan artinya? Betul, di atas air. Di atas air. Nah, yang di atas air ini wariyahullahi, bukan ruhullah. Berarti riyah ini ciptaan milik Allah atau bukan, Pak? Kalau dalam konteks bahasa Arab. Betul, ini riyahnya Allah maksudnya. Betul. Betul kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini ciptaan dan Allah bukan berupa ruh. Kalau bahasa Arabnya ruh itu kan artinya kan ya itu entitas kehidupan tadi itu. Tetapi riyah di sini adalah apa yang Allah ciptakan. Ternyata ketika diterjemahkan kalimat itu ke dalam bahasa Inggris yang paling sederhana, ya, Bereshit 1 di sini diterjemahkan, and the earth was deeply submerged and darkness was on the surface of the depths and Allah's wind, dan anginnya Allah bertiup, ya, bertiup, blow on the surface of the water. Jadi bertiup di atas permukaan air. Kalau namanya anginnya Allah berarti ciptaan Allah. Bukan Allah adalah angin, bukan Allah adalah roh atau arwah. Seperti itu.
Nah, ini yang ditakuti oleh orang Kristen adalah penjelasan ini. Lalu penjelasan Anda jangan yang takut. kedua, Anda takut. Anda takut. Yang kedua, Anda takut ya. Yang kedua, Kalau di Anda sini takut, kita akan bilang. melihat Bereshit 8 Kita buktikan pandangan Yahudi Ortodoks. Mau. dengan Pandangan Yahudi melihat Ortodoks itu bahwa tidak sama seperti Bereshit kamu. 8 ini adalah buatan Ortodoks. Kamu mau lihat Kamu ikut kitab ini bidat. ditulis siapa? Kita melihat The Torah Original Commentary in Arabic, ini ya, transcribed into Arabic by Rabbi Yom Tov Chaim ben Yaakov. Berarti saya sudah tahu kedoknya palsu. Di sini dikatakan Rabbi Yom Tov Chaim ben Aliran Yaakov Yahudi Daknish Ortodoks. Kohen. Ini ditulis oleh orang yang berasal dari Chabad. Chabad itu singkatan dari Chokhmah Bina Weda'at. Ya, Oke, Chokhmah kita itu buktikan adalah ya. hikmah, Bina itu intelijensi, Da'at itu pengetahuan. Jadi grup yang disebut Chabad ini adalah Torah yang diterjemahkan oleh orang-orang mereka. Dan nama daripada Rabi penerjemah ini bukan menerjemah, dia hanya menuliskan Judeo-Arabik ke dalam bahasa Arab bernama Rabbi Yom Tov Chaim ben Yaakov Daknish HaKohen. Dan di sini dikatakan riyah sebagai angin. Dan juga di dalam terjemahannya di dalam Sefaria bahwa riyah yang dimaksud di sini adalah wind, itu tidak bertentangan dengan Bereshit 8. Kita akan cek kemudian di dalam Bereshit 8 di sini. Kata riyah yang ada di sini juga merupakan angin di sini. Kalau itu adalah roh, arwah atau entitas yang seperti hantu melayang-layang ya, maka itu menggunakan ruh, menggunakan waw, bukan menggunakan yud ya. Jadi di sini kata riyah alal ard ya. Ini di sini artinya adalah angin di atas bumi, di mana dalam teks bahasa Indonesianya bahasa Ibraninya adalah ruah. Ruah artinya bukan roh, apapun argumentasinya. Dan ini adalah tulisan dari orang Yahudi, diakui oleh orang Yahudi, dan Anda adalah orang Kristen. Maaf sekali. Maaf saja, ini pandangan yang Silakan untuk ya, untuk saya tanggapi ya. Jadi Yitzhak ini nggak paham. Dia ini mengutip aliran-aliran Yahudi yang bukan ortodoks, yang pandangannya itu tidak sama dengan Ibrani kuno. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa pandangan Ibrani kuno itu tidak pernah mengatakan bahwa Verua Elohim itu adalah ciptaan, karena tidak ada tanda snikut di situ, tidak ada tanda makef yang menyambung kata ruah dan Elohim itu. Mohon Itu maaf, menjadi Pak. satu Jadi kesatuan saya kata. potong bentar. Bisa tampilkan data share screen? Iya, jadi kita lihat ya di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu. Silakan mau share screen, Pak. Kejadian 1 ayat 2 ini Anda bisa perhatikan. Ini tidak ada tanda makef di sini ya. Sorry, tunggu. Tidak ada di sini. Nah, beda dengan kalau kita mau lihat kata benda yang lain yang ada tanda makef di situ, itu adalah El Abraham, El Abraham contoh ya. Itu kata benda, tetapi itu ada tanda makef di situ. Kenapa demikian? Karena ini dia tidak sama seperti Ruah Elohim ini, karena Ruah Elohim ini menjadi satu kesatuan kata. Tetapi kalau El Abraham itu bukan satu kesatuan kata. Makanya dia bedakan El dan Abraham. Abraham ini adalah ciptaan. Sedangkan Ruah Elohim ini tidak ada tanda makif, sehingga itu tidak bisa dibilang ciptaan. Ini satu kata benda yang berbeda dari kata benda lainnya. Makanya pandangan Ibrani kuno itu tidak sama dengan yang tadi disampaikan Yitzhak. Dan saya lucu, saudara Yitzhak ini mengambil sumber dari tafsiran atau ya para rabi yang ada di Sefaria tadi. Sedangkan yang tadi saya bawakan itu juga di Sanhedrin 59a itu juga berbicara sama ya. Itu mengatakan bahwa orang kafir yang bukan Yahudi itu tidak boleh melakukan Torah. Dia
hanya cukup belajar. Kalau belajar Torah boleh, tetapi kalau dia mempraktekkan Torah itu yang tidak boleh. Nah, si Yitzhak ini kan dia mempelajari Torah dan melakukan Torah. Nah, berarti dia sudah melanggar ketentuan-ketentuan orang Yahudi ini. Jadi bagi kami kekristenan, kami sudah jelas Yesus mengatakan bahwa dia sudah menggenapi ketentuan Torah, ketentuan Taurat, sehingga yang kami lakukan itu perintah Yesus saja. Kita tidak merujuk kembali melakukan korban. Itu sedang bahas ruah ini. lagi. Nah, sekarang saudara bilang saudara Gersedek. Saya mau tanya, coba buktikan kalau saya Anda itu tunjukkan Gersedek. ke kamu bahwa otoritas teks tadi itu adalah ortodoks ya. Jadi Buktikan. pertama, kalau kamu mengatakan itu bukan otoritas daripada rabbinik, saya kasih tahu kalau otoritas teks yang bahasa Arab tadi rabbinik. Berani kamu? Silakan Anda tunjukkan. Oke, Karena tutup share saya screen-nya. kasih tahu Saya Anda akan ya, men-sharekan saya kasih tahu sesuatu Anda. untuk mempermalukan kamu di sini. Sastra Ibrani itu tidak sama dengan sastra Saya nggak Arab. butuh pendapat. Saya Sastra nggak butuh Ibrani pendapat. itu tidak sama Kita dengan akan sastra melihat ya. Arab. Tunjukkan. Chabad.org, one man's project rendering an epic Torah commentary into modern Arabic ya. Ini Rabbi Yom Tov HaKohen Gindi holds a first edition of his modern rendering of Rabbi Saadia Gaon's Arabic language tafsir. Artinya apa? Buku ini dipakai oleh orang Ortodoks. Kamu siapa mengatakan Buku ini bahwa dipakai untuk apa coba? buku ini disebut Targum? Targum tahu arti Targum? Mau saya tunjukkan arti Targum? Sekarang saya kasih tahu. Saya Pandangan tanya Ibrani tahu kuno itu Targum tentang atau Ruah enggak? Elohim itu apa? Oke, kita akan Coba melihat kamu Targum. kasih Kita lihat Targum pandangan di Ibrani sini. kuno Ya. yang mengatakan Ruah Elohim itu Targum ciptaan. Saya tunggu. artinya adalah Pandangan Ibrani translation. kuno yang mengatakan Ruah Elohim itu Targum ciptaan. Saya artinya tunggu. adalah translation. Maka dari itu teks ini adalah otoritatif dari orang-orang Yahudi atau Israel Selatan. Iya, sekarang di sini saya ada tanya. kata Targum Anda artinya memakai translation. terjemahan Arab yang sastra Targum Ibraninya tidak artinya ada. translation. Bahkan orang Yahudi sendiri harus Bagaimana menerjemahkan kalau bisa memahami gramatika Torah konteks menjadi ayat modern itu, Hebrew. sedangkan sastra yang digunakan itu Modern berbeda, Hebrew bro. dengan Torah Hebrew itu berbeda Sastra itu gramatikanya. berbeda, sastra Arab Archaic, dan sastra archaic Ibrani itu Hebrew berbeda. dengan modern Hebrew itu ada perbedaan. Maka dari itu diterjemahkan oleh ini terakhir udah cukup. Jujur saja, Yakov Baruk itu tidak mengakui diterjemahkan penjelasan Anda menjadi ini. seperti Saya ini sangat sehingga mengherankan. tadi perkataan yang menjelaskan bahwa ruah di sini adalah angin itu tidak bisa pandangan dirubah. Ibrani kuno, bro. Ini adalah pemahaman orang Yahudi dan Ortodoks. Selesai. Oke, silakan. Terima Ortodoks kasih. tidak memakai pandangan Saya rasa Kristen. Anda Nanti tidak setelah kompeten untuk membahas Seperti pasal itu. ini dengan Setelah saya. ini mungkin Jadi ya. riyah tetap artinya angin di sini. Silakan Nah, sekarang. kenapa? Masa Anda pakai Ada terjemahan di Arab atas untuk wajah menerjemahkan air. sastra Ibrani? Ada di atas wajah air dan ini diterjemahkan Anda berdasarkan tidak konteks kompeten, bro. gramatika. Jadi Sorry, seperti Anda itu tidak ya. berkompeten. Kalau asumsi Kristen, asumsi Anda itu tidak Cukup. Oke, silakan selanjutnya Satria Injil. Baik. Oke, Selamat malam ya, Ishak dan teman-teman di sini ya. Oke, saya menyimak apa yang dibicarakan. Sebenarnya banyak sih yang ingin disampaikan, tetapi saya ikut aliran aja ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan luar biasa Yitzhak ini ya. Dan untuk itu mohon saya izin share screen ya. Iya, monggo. Tadi yang dibahas kebetulan adalah ini ya. Genesis 1 ayat 2. Ini ada diambil dari websitenya Sefaria.org. Sama yang tadi dipakai oleh Ishak ya. Kita lihat di terjemahannya di ayat 2 di dalam bahasa Inggrisnya di situ dikatakan the earth being unformed and void with darkness over the surface of the deep and a wind from God sweeping over the water. Sama ya terjemahan dengan di HP Anda. Tapi di situ coba perhatikan. Saya tunjukkan di situ ada sebuah noktah di situ. Ini. Itu ada tulisan B di sini. Jadi artinya ini memang artinya adalah wind
ya, diterjemahkan wind di dalam Sefaria. Tapi kalau kita klik ini B, mungkin di HP Anda nggak ada. Ini munculnya the Spirit of God. Jadi artinya bukan dari Kristen ini. Dari Yahudi sendiri sudah menerjemahkan bahwa itu arti sesungguhnya adalah a wind from the Spirit of God. The Spirit of God itu apa? Yaitu roh Allah. Kalau kita lihat di dalam kamus yang nggak usah jauh-jauh lah, Google Translate, itu the Spirit artinya roh. Mau kita lihat lagi ya. Kita coba lihat lagi apa yang terjadi di dalam Sefaria. Kita ambil di ayat yang lain ya. Kita ambil di sini ada yang dekat aja lah. Di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34. Ya, di sini kita lihat nih. Dan ini tidak hanya di sini, ada lagi yang lain. Kita lihat ayat 34 di sini. Ini juga ada di sini. Ternyata diterjemahkan di sini adalah ruah itu juga bisa diterjemahkan the Spirit of the Lord. Ya. Jadi artinya begini, bahwa ruah itu memang bisa diterjemahkan sebagai angin. Tapi bisa juga diterjemahkan sebagai roh. Nah, ini tidak ditemukan di sini saja, ada di ayat lain. Ya, kalau ini nggak cukup, kita cari ayat lain ya. Coba kita lihat di 1 Samuel ya, misalnya ya, bisa dilihat di 1 Samuel 16. Ayat 14. Di sini juga sama. Kita lihat. The Spirit of the Lord. Jadi artinya bahwa ruah itu bisa diterjemahkan the Spirit of the Lord. Itu bukan dari sumber Kristen loh. Ini dari sumber Yahudi. Masih banyak ayat lain, saya cukup 2 aja ya. Tapi saya tertarik kepada apa yang dikatakan oleh Ishak tadi ya. Yang mana tadi dia mengambil sebuah ini ya di dalam Tehillim. Tehillim kalau nggak salah tadi Tehillim pasal berapa ya? 150 kok. Kalau nggak salah ya. Saya nggak sempat catat ya. 150 lihat ayat 6. Di sini. Sebenarnya yang dia katakan tadi bahwa roh itu artinya dalam bahasa Ibrani-nya apa ya tadi? Itu sebenarnya bisa diterjemahkan sebagai breath, artinya nafas. Jadi artinya antara ruah dengan kata yang tadi dari Ishak itu, yaitu bisa dipakai sesuai dengan konteks. Jadi artinya bahwa ruah itu bisa diterjemahkan sebagai roh Allah. Ya. Nah, jadi kalau begitu, berarti kan Ishak ini hanya dengan menggunakan kelebihan dia di dalam bahasa Ibrani, dia nggak pernah menunjukkan ayat-ayat ini. Ya. Di mana di situ jelas dituliskan bahwa ruah itu juga di ayat-ayat Sefaria juga diterjemahkan sebagai roh Allah. Jadi, bagaimana kalau begitu? Silakan Ishak. Terima kasih. Baik, spirit dalam bahasa Inggris sesuai dengan gramatika Cambridge Dictionary, receive pronunciation ya, a particular way of thinking artinya. Jadi kalau kita melihat apa sih arti daripada dari kata spirit itu particular way of thinking, feeling or behaving, especially a way that is typical or particular group of people, an activity, a time or a place. Jadi spirit di situ artinya maaf sekali bukan arwah, bukan hantu melayang-layang. Tetapi kalau kita melihat ya, the player have a very strong team spirit. Artinya apa? Loyalty to each other. Ya, semangat artinya team spirit itu artinya adalah semangat kelompok. As rock musician in the 1960s, they were very much part of the spirit of the age time. Ya. Jadi ini artinya adalah particular way of thinking, feeling, and behaving.
We acted in a spirit of cooperation, ya, semangat berkooperasi. Ruah Yaakov, semangat Yaakov. Ruah Hashem itu bisa memiliki arti selain daripada semangat atau perasaan, bisa berarti juga wahyu yang berasal dari Hashem. Karena ruah yang dimaksud di situ adalah, contoh, saya akan mencarikan ruah Hashem yang artinya di dalam Targum diartikan sebagai ruah kudse, nevuah kudse, nevie kudse. Kita akan melihat kata ruah sebentar. Biasanya ada di dalam Nevi'im kalau tidak salah. Wah, 3% itu baterainya, Pak. Gak apa-apa, ini masih sambil dicas. Coba kita cek apakah ada di dalam Yeshayahu. Oh, sebentar, kita langsung cari di Sefaria-nya aja. Di dalam Sefaria kita akan langsung cari di search-nya. Via coach. Bentar ya. Kita akan cari kata ruah Hashem ada dulu. Nanti kita akan melihat bahwa di situ rujukannya bukan roh milik Hashem, bukan. Itu dipahami oleh Yonathan ben Uziel. Jadi kita akan melihat di dalam Nevi'im. Salah satu dari kitab Nevi'im ada yang membahas tentang ruah Hashem, tetapi yang dimaksud bukan sama sekali. Kalau bukan ruah Hashem, sebentar. Dalam kitab Yeshayahu, pilih search Yeshayahu ruah, cari ruah. Ruho Biyam Kadim, oh bukan. Ruah bina ruhi lama'an wa ruah kana hal ruah Hashem ruah satir ruah nabim ruhi kan alaiha ruah al-haqnata bukan beruho syilahani Hashem beruho Beruho 48:16. Coba kita cek. Sefaria 08 48 seperti ini. Ayat berapa tadi? Ayat 16. Kita cek. Nah, seperti ini. Kita hilangkan translation-nya. Kita lihat apa yang dikatakan di dalam
48. Syalakhani ruham. Cek di dalam Targum Yonathan. Apa yang diterjemahkan di situ sebagai ar-ruho. Syalakhani di sini dikatakan syalakhani werruho, tetapi di sini dianggap sebagai memre. Jadi arti ruwah itu bukan roh arwah dipahaminya, melainkan memre, artinya perkataannya. Artinya kalau ruwah diartikan perkataan, berarti ini adalah wahyu yang turun dari Hashem kepada manusia. Kalau kita melihat konteksnya di sini, ke Yeshayahu 48 ayat 16 ya. Sini kita cari Nevi'im, lalu kita cari Yeshayahu, lalu 48, lalu 16. Arti daripada His Spirit di sini itu bukan rohnya, tetapi perkataannya, memre, gitu. Jadi kalau di sini dikatakan ya, Hashem Elohim, di sini wa'atta Adonai Hashem syalakhani waruho. Nah, Adonai Hashem, dia telah mengutusku dan ruahnya. Ruah di sini itu artinya apa? Roh, arwah, bukan. Spirit di sini adalah way of feeling, behaving. Dan di sini dipahami bahwa arti daripada kata ruho adalah umemre, dari kata memra. Memra itu artinya perkataan atau ucapan. Nah, dalam hal ini memre itu artinya ucapannya. Karena ruho, kalau kita melihat ruho ada huruf waw di belakangnya. Ada huruf waw, ini namanya huruf sufiks, di mana adalah menandakan kepemilikan. Kalau ruhi berarti artinya adalah perkataanku, tapi kalau ruho artinya adalah perkataannya. Dimaknainya seperti itu karena ini adalah archaic grammar untuk bahasa-bahasa yang metaforik dan tidak literal dalam bahasa Ibrani. Dan saya mempelajari ini bersama seorang Rav, itu menjelaskannya seperti itu. Jadi ini tidak pernah diartikan sebagai arwah atau sesuatu yang melayang-layang. Kalaupun tadi yang dikutip oleh Kusnadi dalam Bereshit 1 ayat 2 mengandung kata other, yaitu spirit, itu maksudnya terjemahan lain optionalnya adalah menerjemahkan sebagai spirit atau semangat. Kita cek bareng-bareng Sefaria Bereshit 1 ayat 2. Nanti kita cek di dictionary apakah Sefaria ini murni Yahudi atau ada unsur kekristenan yang tersusupi di dalamnya. Kita akan cek bersamaan. Saya bisa buktikan itu. Awalnya kita lihat dulu terjemahannya untuk melihat yang B tadi itu. Yang ini yang dia maksud B. Saya pencet others, spirit of, ya. Apakah ini benar-benar akurat? Kita cek dulu, jangan senang dulu. Klein Dictionary Sefaria. Sama-sama Sefaria, buka. Kita akan lihat apakah Klein Dictionary milik Kristen atau milik Yahudi. Nanti kita tahu setelah kita melihat kata ruah di sini. Ini tulisannya seperti ruah tapi bacanya rewah, artinya beda ya dengan ruah. Yang pertama rewah itu artinya adalah ruang. Kalau ruah ini di sini mereka di Klein Dictionary menerjemahkan ruah itu angin atau nafas atau juga jiwa ataupun semangat dan seterusnya. Ada sangat banyak sekali. Ternyata kalau kita kembali kepada Bereshit 1 tadi, lalu kita klik kosakatanya dalam full Hebrew-nya, nanti akan terkejut kita melihat sesuatu di situ. Kok bisa-bisanya ruah diterjemahkan triun atau trinitas. Nah, sehingga terjemahan tidak bisa dijadikan acuan dan sumber-sumber Kristen juga tidak kredibel untuk menjelaskan Torah.
Oke, mungkin sudah cukup. Kita lihat Bereshit 1. Kita hilangkan dulu teks bahasa Inggrisnya, lalu nanti kita lihat dictionary-nya, karena memang begitu cara kerjanya. Kita hapus terjemahannya. Oke, sudah hilang. Lalu kita klik kata ruah. Oh, di komputer bisa biasanya. Sebentar. Kalau di sini tidak nampak, tidak bisa dilihat. Translations, sheets, web page, topic, manuscript, Torah readings, dictionaries. Let's see. Yang mau kita lihat kata ruah. Oke. Ruah. Coba kita cek. Ternyata tidak memiliki sumber. Yang ada penjelasan ruho, ruah. Ternyata tidak keluar ya. Baik. Jadi di sini keluar. Ya, lihat ya, hifil. Nih ya. Lihat ini, lihat nomor 1 adalah angin, bernafas, pikiran, ya, semangat. Lalu nomor 2, angin. Terus ada yang dari surga, ya. Ada juga bernafas dari udara. Ada juga yang mengatakan gas. Ada yang mengatakan udara. Ada yang mengatakan sesuatu yang kosong. Ya. Lihat, spirit. Ya. Di sini kita akan terkejut melihat bahwa mereka nanti akan menerjemahkan ya sesuatu yang sangat mengerikan untuk dibaca. Spirit of God. Nomor 7 nih dari Klein Dictionary. Spirit of God, the third person of the triune, Holy Spirit. Ya. Triune berarti berbicara Trinitas yang di sini dikatakan Father and the Son. Jadi co-equal, co-eternal with the Father and the Son. Ini adalah definisi Kristen. Sekarang kita cek benar nggak Klein Dictionary itu milik cendekiawan Kristen. Ya. Kita cek Klein Dictionary. Klein Dictionary kan, Klein definition, German mathematician, ya. Di sini dikatakan sebentar. Klein etymological dictionary. Klein Hebrew ya, Hebrew dictionary. Nah, ini diciptakan tahun 1987. The Hebrew dictionary is an indispensable resource for anyone interested in the rich history of Hebrew language. A comprehensive etymological dictionary of the Hebrew language for the readers. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita melihat bahwa dia menerjemahkan Spirit of God sebagai triune, ya, Holy Spirit, dan equal sama dengan God, Father and the Son, berarti ini adalah konsep kekristenan yang menyusup ke dalam website Sefaria. Apakah bisa dipakai oleh orang Yahudi? Tidak bisa. Dan orang Yahudi tidak bergantung pada terjemahan-terjemahan yang seperti itu. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang menyesatkan, bertentangan dengan seluruh Torah. Kita cari originnya coba. Betul tidak originnya itu seperti apa? Tadi kita udah dapat tahunnya dan berasal dari Jerman originalnya ya. Tahun 1987. Ini dari archive.org. Coba kita lihat lebih detailnya wujud asli bukunya seperti apa. Karena biasanya yang masuk ke dalam archive.org itu adalah scan page. Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language, Ernest Klein, 1987. Topics Linguistic Etymology Lexicography. Nah, ini ada PDF-nya, bisa juga dibuka. Nah, ternyata wujud aslinya buku itu adalah seperti ini, ya. Dipakai di Hebrew University of Jerusalem. Walaupun sumber kekristenan, tapi tetap ada di perpustakaannya. Tetapi penjelasan yang tadi, yang saya kutip tadi, yang sangat mengerikan untuk dibaca itu adalah mengenai kata Spirit of God, the third person, orang ketiga atau pribadi ketiga of the triune, dari Trinitas. Pendapat ini tidak bisa dibenarkan oleh orang Yahudi manapun di seluruh dunia, tidak akan membenarkan itu. Karena jelas orang Yahudi tidak percaya konsep yang namanya Trinitas abad ketiga, apalagi yang ada di dalam perjanjian baru. Jadi simpelnya adalah
kosakata yang paling tepat untuk menerjemahkan ruah di Bereshit 1 ayat 2 adalah angin dari Elohim. Dan kalau ada kata ruah Hashem itu artinya perkataan Hashem, atau bahasa yang lebih mudah dalam bahasa Indonesia definitifnya adalah artinya wahyu dari Hashem. Bagaimana wahyu itu bisa turun? Ya melalui para nabi, melalui Moshe, melalui Miriam, ya, lalu melalui Yehoshua bin Nun, melalui Abraham, melalui Noah. Itu adalah orang-orang yang berbeda-beda yang menerima ruah Hashem, menerima wahyu dari Hashem, menerima nebuah, ramalan masa depan. Jadi sebelum terjadi hal-hal buruk mereka sudah bersiap-siap duluan, seperti itu. Jadi kata ruah dipahami sebagai kata benda, angin, kata kerja, bernafas, lalu kata benda yang bersifat spiritual atau transenden, yaitu adalah wahyu di sini. Lalu kata sifat, ya, kata sifat, kalau dikatakan semangat dan perasaan itu masih tergolong kata kerja. Saya bersemangat sekali hari ini, itu kata kerja. Nah, jadi untuk mengatakan bahwa terjemahan Sefaria 100% benar atau Khabar 100% benar tidak bisa dikatakan benar. Kenapa? Namanya terjemahan, tetapi kalau kontekstual tidak bisa dilawan. Nah, konsep daripada dictionary ini sangat mengerikan dan tidak bisa dipakai sebagai standarisasi ataupun sebagai parameter oleh orang Yahudi di seluruh dunia. Tidak akan memakai konsep itu. Jadi Hashem tetaplah bukan roh, bukan arwah, tapi kalau ada kata spirit dalam terjemahannya dimaknai sebagai semangat, perasaan, perkataan atau wahyu. Selesai penjelasan saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya minta izin komentarin ya. Oke, silakan terakhir. Saya minta izin share screen lagi ya. Tadi yang dikutip oleh Yitzhak adalah ini kan, ini dari dictionary dari Cambridge ya, University Cambridge Dictionary. Betul bahwa spirit itu adalah a particular way of thinking dan bla bla bla. Tapi nggak berhenti di situ ya. Kita masih bisa lihat masih banyak terjemahan lain daripada spirit itu ya. Bisa dikatakan the way of a person is feeling ya. The spirit of law and rule, enter get into the spirit, that's the spirit ya. Bahkan dikatakan ada lagi arti-arti yang lain. Tapi juga bisa dikatakan bahwa itu spirit noun itu not body, the characteristic of person that are considered as being separate from the body, and that many religions believe continue to exist after the body dies. Jadi itu apa? Jadi bisa juga diterjemahkan sebagai spirit itu adalah roh, meskipun bisa diterjemahkan energi dan lain sebagainya. Cuman di sini Yitzhak ini lebih tendensius kepada angin karena dia mau menghindari daripada terjemahan yang diterjemahkan oleh pihak Kristen ya. Nah, jadi artinya betul kalau memang dari Targum Onkelos diterjemahkan seperti itu ya. Tapi saya mau tunjukkan juga ada juga terjemahan dari Targum yang lain ya. Ini kita lihat, saya ambil dari Neofiti. Saya ambil dari chapter 1 ya. Ini kita lihat judulnya dulu ya supaya nggak dispute nanti. Ini adalah volume 1A, The Aramaic Bible Targum Neofiti 1 tentang Genesis ya. Nah, ini kita bisa lihat, saya langsung ke daftar isi aja ya. Di sini tentang yang tadi. Jadi Targum Neofiti itu sudah menerjemahkan ayat 2 itu adalah a spirit of mercy from before the Lord was being blown over the surface of the water. Jadi ini jarang diungkapkan ya, bahwa sebenarnya ruah itu bisa diterjemahkan a spirit of mercy. Ini buktinya diterjemahkan oleh Targum Neofiti. Jadi kalau kita perhatikan, orang-orang Yahudi itu kalau mereka itu mau terbuka hatinya, mereka sebenarnya harus menerima bahwa yang namanya ruah itu bisa saja diterjemahkan roh ya. Dan itu yang dimaksud adalah roh Allah. Nah, kemudian tadi Yitzhak juga mengambil satu ayat di Yesaya 48 ayat 16 yang tadi dikatakan membra.
Memra itu juga diterjemahkan oleh Neofiti sebagai the word of Lord. Inilah Tritunggal. Memra of the Lord itu adalah firman Allah. Spirit of mercy atau ruah itu adalah roh Allah. Jadi ketiga-tiganya inilah Esa. Makanya dikatakan di dalam Maliaki 2 ayat 15, di Ulangan 6 ayat 4, jelas dikatakan itu Esa. Jadi Esa, tetapi ada tiga, yaitu Hashem, kedua Memra of the Lord atau Word of the Lord, ketiga adalah a Spirit of Lord atau a Spirit of Mercy. Dan buktinya di dalam literatur Yahudi diterjemahkan seperti ini. Cuman bagian-bagian seperti ini kelihatannya ditenggelamkan, ya. Tetapi ada sebenarnya, ya. Jadi artinya begini, bahwa kalau kita mau terbuka, sebenarnya Trinitas itu ada di dalam Torah itu sendiri. Karena berbicara tentang Memra, berbicara tentang ruah. Dan kita lihat di dalam Targum Onkelos pun itu word of the Lord itu dikatakan itu the Memra, ya. Misalnya seperti dikatakan, saya akan tunjukkan lah bagaimana pemakaian Memra di sini di dalam yang dikatakan di di Targum Onkelos, ya. Coba saya lihat dulu, ini dari sebuah buku. Saya tunjukkan dulu ya, saya ini mengenai Memra, ya. Oke, Nah, mungkin udah bentar, cukup, ya. Pak, atau belum? Oh, cukup, nggak usah saya tunjukin. Oke, cukup ya. Silakan Oke. untuk partisipan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Mas Arius dan Billy ini terakhir ya. Oke. Ya, baik-baik. Oke, Terima kasih. silakan. Pertanyaan terakhir ya. Boleh TikTok 2 menit aja? Silakan. Saya atur waktunya dari sekarang. Agak mirip pertanyaan saya dengan Pak siapa tadi, Satria Injil, salam kenal Pak Iya, Satria iya. Injil. Tadi sempat disinggung masalah targum ya. Atau jangan targum deh, masalah spirit dulu. Spirit of Elohim. Ini spirit ini maksudnya ini ruah ini personal atau impersonal, Pak? Bisa? Langsung dijawab maksudnya? Ya, boleh. TikTok langsung. Yang dimaksud ruah itu adalah non-personality. Karena yang disebut personality itu nanti jatuhnya ke pribadi. Pribadi sesuatu yang dilahirkan. Padahal Hashem tidak memiliki wujud apapun yang bisa dirasa, dilihat, diobservasi oleh manusia. Gitu. Baik, lalu kalau itu impersonal, non-personal, kenapa tidak lantas saja ditulis itu Allah berada di atas permukaan air gitu? Apa fungsinya sesuatu? Tidak bisa ditulis begitu. Misalnya ditulis begini ya, wa Elohim merahafat al-panei hamayim. Kalau Elohim yang merahafat berarti Elohimnya itu punya ukuran. Angin punya ukuran. Tetapi Elohim tidak punya ukuran, makanya di situ ditulis ruah, sesuatu yang bisa diukur. Kalau anginnya kecil, ombaknya kecil. Kalau anginnya besar, terjadinya ombak yang lebih besar, yaitu tsunami. Jadi konsepnya di sini adalah bukan Hashemnya yang berada di atas air, tetapi anginnya yang berada di atas air. Gitu. Oke, baik. Lalu masalah targum, adakah orang Yahudi ya, atau aliran Yahudi lah, baik itu rabinik, liberal atau mistik atau apalah, saya nggak ngerti, adakah yang menolak targum secara tidak otoritatif, maksudnya tidak menerima targum gitu? Ada nggak gitu? Kalau dikatakan tidak menerima targum, semua jenis terjemahan yang ada di dunia, mau itu bahasa Inggris, bahasa Arab itu semua disebut targum atau terjemahan. Sementara yang dimaksud otoritatif itu adalah sesuatu yang memiliki otoritas, untuk dipegang sebagai standarisasi parameter universal internasional itu yang bagaimana, begitu. Di kalangan orang Yahudi yang dipandang sebagai otoritatif untuk targum adalah Onkelos. Bahkan targum Yonatan untuk Torahnya pun tidak otoritatif karena masuk ke dalam ranah midrashim atau legenda-legenda. Sementara terjemahan daripada Onkelos itu adalah lebih cenderung literal, tapi mengikuti filologi linguistik yang sesuai. Artinya kapan kalimat itu berbicara literal, diterjemahkannya literal. Kapan kalimat itu berbicara metafor, dalam terjemahannya pun menjadi metafor. Tapi kalau targum Neofiti
itu sudah penafsiran apa-apa masuk ke situ, sehingga itu bukan teks original daripada Torah itu sendiri diterjemahkan kalimat per kalimat, tetapi pendapat-pendapat dan penafsiran pribadi masuk ke dalamnya, sehingga menjadi tidak otoritatif. Tetapi kalau kita mencek daripada salah satu Chumash atau buku yang dipakai oleh orang Temani atau Yahudi Yaman, di mana kita bisa melihat teks otoritatif yang dipakai itu adalah seperti ini. Kolom yang paling atas sendiri yang kecil yang tulisannya tafsir Rasak, itu artinya Raf Sa'adia Gaon, itu berbahasa Arab. Jadi dia targum Sa'adia Gaon bilshon Arabit, artinya terjemahan dari Sa'adia Gaon dalam bahasa Arab. Sementara yang di sebelahnya ini yang tulisannya besar-besar ini bahasa Ibraninya, sedangkan yang tulisannya kecil-kecil ini adalah targum Onkelos yang dalam bahasa Aram ditulis lebih kecil daripada huruf Ibraninya yang bahasa Ibrani. Sehingga kalau Bereshit bara Elohim itu bahasa Ibrani atau di dalam Torah, sedangkan Onkelos menerjemahkan dalam bahasa Arab Bekatmin bara Adonai atau Bekatmin bara Hashem. Nah, jadi di sini teks otoritatifnya adalah 3, dan lalu di bawahnya ada perush atau komentari atau tafsir yang disebut sebagai Rashi atau Rabbi Shlomo Yitzchaki, di mana dia lalu menafsirkan Bereshit itu apa yang dimaksud, kejadiannya apa saja, Bereshit bara itu apa yang dipahami. Lalu nanti kita akan terkejut ketika kita melihat kata ini merah kefet gitu. Dia menerjemahkan atau bukan menerjemahkan, dia menafsirkan merah kefet itu adalah kiseh hakavot omet ba'awer, artinya tahta kemuliaan berdiri di atas udara. Mau diartikan literal atau mau diartikan sebagai metafor kalimat ini. Nah, umrahef al peneh hamayim, dan dia bergerak di atas air seperti itu. Beruah piyu shel hakadosh baruchu, ini juga kalimat metafor yang dipahami sebagai di dalam dengan nafas di dalam mulutnya dari yang maha suci diberkatilah dia, ubema'ammero, dan di dalam ucapannya. Jadi ruah itu artinya ucapan tadi itu kalau mau diartikan sebagai metafor. Tapi kalau dalam bentuk kata benda itu selalu berarti angin. Cukup. Seperti itu. Udah cukup ya. Cukup Pak? Iya udah 5 Waduh. menit. Iya. Waduh, ya udahlah. Oke. Oke, terima kasih Bang Faisal. Iya. Jadi habisin ya, setelah selesai ini silakan bertanya lagi. Nah, silakan Bro Billy. Saya mau tutup ini soalnya Pak ya. Jadi Bro Billy. Lanjut dulu. Oke. Mungkin ini diakhiri dulu ya. Oke. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi bagaimana jalan diskusi ini sampai selesai ya. Dan melalui diskusi ini dapat kita mengambil suatu kesimpulan bahwa apa yang dibawa oleh oten-oten ini untuk meyakinkan ajaran mereka adalah ajaran yang berasal dari Tuhan, dan menggunakan alat yaitu kitab Torah sebagai jalan mereka untuk meyakinkan orang, namun ternyata itu tidak benar ya, karena mereka berhadapan langsung dengan pemegang kitab Torah yang asli ya, yaitu saudara Ishak, yang apalagi dia ini adalah seorang yang cerdas, yang mempunyai ilmu yang cukup mumpuni ya, dari berbagai sisi, baik dari segi bahasa dan juga penguasaan kata-kata, dan tentunya tidak lepas dari konteks isi dari Torah itu sendiri. Dan sebaliknya para oten ini walaupun mereka menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan orang ataupun menggunakan banyak dalil-dalil ya, namun tetap saja itu tidak berguna sama sekali untuk menyatakan bahwa ajaran mereka itu adalah satu kebenaran. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin mencerdaskan serta menambah wawasan kita ya, terutama tentang
kitab Torah itu sendiri yang sudah dipaparkan oleh saudara Izak ini. Dan pastinya bagi kita umat muslim ini tidak akan berpengaruh apapun kepada kita semua, karena bagi kita Tuhan itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW adalah rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang sampai saat ini tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk mematahkan kitab suci Al-Qur'an. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.